Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, anak-anakku yang selalu saya banggakan, selamat datang kembali di kelas biologi, kelas yang selalu menghadirkan semangat bagi kita semua. Di pagi hari ini, Jakarta walaupun kasus harian COVID-19 kemarin terakhir sekitar 7.900 kasus, itu adalah kasus yang tertinggi selama pasca Lebaran. Namun kita tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, terutama kalian, ya. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak untuk keluar rumah, maka tetap saja di dalam rumah. Kemudian selalu mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan saya berharap di kelas ini saya mengharapkan keaktifan kalian juga pada hari ini untuk bersama-sama belajar biologi, tentunya di bab terakhir, di bab pertumbuhan dan perkembangan, ya. Di subbab terakhir itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Yuk. Daryl. Pak Irfan dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, saya akan cek dulu kehadiran kalian ya. Adeline? Adeline Charlotte? Belum. Agustinus Herman? Hadir, Pak. Alde Gonda Krista? Hadir, Pak. Amanda Mayra? Hadir, Pak. Axel? Hadir, Pak. Binsar Gabe? Hadir, Pak. Clara Gracia? Hadir, Pak. Daryl? Hadir, Pak. Oke. Darren? Hadir, Pak. Diana Anabel? Hadir, Pak. Dona? Hadir, Pak. Giselle? Hadir, Pak. Ayo. Iren? Iren belum. Ivan Setiawan? Hadir, Pak. Marsha? Hadir, Pak. Matthew? Hadir, Pak. Melan? Hadir, Pak. Michael Marcel? Hadir, Pak. Mesel Eno? Hadir, Pak. Iqbal? Hadir, Pak. Rifki? Belum. Rocha? Hadir, Pak. Shiva? Belum. Timothy? Hadir, Pak. Sebastian? Timothy Valdi? Hadir, Pak. Wenona? Hadir, Pak. Zibia? Oke. Adeline masuk tadi udah ya? Oke, berarti yang belum hadir adalah Iren, Rifki, dan Zibia. Kita doakan semoga mereka sehat selalu. Nanti saya hubungi wali kelas mereka ya. Baik, anak-anakku yang selalu saya banggakan, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai proses faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sebentar ya. Nah, kita review ya untuk dua faktor itu. Oke, sudah lihat?
Oke, siapa yang mau review dulu? Satu orang, nanti kita pilih ya. Layar, kemudian nanti akan muncul beberapa faktor, entah itu faktor dan perkembangan pada tumbuhan. Ya nanti entah kalian dapat yang. Pak. Siapa? Saya. Halo. Jelas, Pak. Halo. Coba Daryl ngomong Daryl. Coba suara saya kan ke saya. Halo, tes. Daryl? Iya, Pak. Bentar ya, saya ganti headset dulu. Bentar ya. Halo, suara saya dengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas Excel. Suara Excel juga kurang jelas di saya. Coba yang lain. Dona coba ngomong. Halo. Kedengeran nggak, Pak? Coba Melan ngomong, tes dulu. Tester Melan. Iya Pak, kedengeran Pak suaranya. Oke, udah ya. Oke, kita mulai dulu. Siapa yang berani? Yuk, menerima challenge dari saya. Siapa? Anabel Pak. Anabel. Oke, Iya, sebutkan Pak. nama Anabel ya. Oke, Anabel dulu ya. Oke, Anabel. Oke, Anabel. Ya. Hormon giberelin, Anabel. Untuk merangsang pemanjangan sel dan menghentikan dua. Oke, untuk pemanjangan sel. Oke. Maaf sebelumnya. Daryl, minta tolong rekam lagi Daryl. Iya, Pak. Oke, terima kasih Daryl ya. Oke, siapa lagi selain Anabel yang mau yuk? Ya. Dona. Ya, halo. Dona ya? Iya, Pak. Dona ya, halo. Iya, Pak. Maaf ya, kayaknya sound laptop saya bermasalah. Dona ya? Iya, Oke, Pak. Dona ya. Ya. Kita buang, Giberelin. Bentar ya. Oke. Asam absisat Dona. Buat apa Dona? Menghambat pertumbuhan, membantu menguburkan daun pas lagi musim kemarau, Pak. Iya. Asam absisat adalah hormon yang tentunya pertumbuhan dalam hal ketika tanaman ini kondisi lingkungannya lagi memburuk. Ya, dia akan menggugurkan daunnya untuk tetap. Oke, yang ketiga siapa lagi ayo yang berminat? Saya Pak. Siapa? Oh, Adeline ya. Iya, Pak. Charlotte. Oke, Charlotte. Oke. Asam traumalin Charlotte. Asam traumalin buat membantu menutup luka pada tanaman bukan Pak? Oke, membantu menutup luka pada tanaman daunnya rontok ya atau misalnya cabangnya dibuka. Oke, satu lagi. Saya, Pak. Satu lagi yuk. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Daryl ya? Oke. Recordannya belum di-allow, Pak. Oke. Sitokinin ya. Apa peran sitokinin dalam pertumbuhan? Pembelahan sel. Dari sitokinin ini adalah untuk merangsang pembelahan sel akibat dari aktivitas sitokinin ini maupun membesar. Oke, terima kasih ya. Oke, kalian masih ingat ya apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Dulu sebentar. Daryl sudah di-record ini? Belum di-allow, Pak. Oh, belum di-allow ya. Oke. Maaf ya. Oke. Ya. Oke, coba masih ada satu lagi nggak yang berminat? Ayo. Tadi challenge dari saya. Masih ada yang berminat lagi? Saya boleh, Pak. Oke, siapa? Excel, Excel ya. Daryl udah di itu udah saya allow Daryl. Oh belum record.
Di saya belum bisa, Pak. Permissionnya belum. Belum, coba Darren. Oh, tadi Darren jangan. Ya, sebentar ya, Axel ya. Ya, dapat recording yang bagus ya. Nah, udah Darren, coba. Oke. Siapa tadi yang berminat untuk menerima challenge dari saya? Saya, Pak, boleh, Pak. Axel ya. Oke. Axel ya, saya share ya. Oke. Oke, tinggal ada beberapa lagi Axel, kita lihat. Oke, Axel. Perannya apa sih Axel Ya, Pak. sama Oxy dalam proses Mencegah tunas tumbuh ke samping sama mendukung pertumbuhan apikal, Pak. Ulang lagi Atau Axel. pertumbuhan primer gitu ya, Pak. Kenapa, Pak? Ulang lagi Axel, suara kamu kurang jelas. Oh, kalau auksin itu fungsi utamanya untuk membantu pertumbuhan primer, Pak, pada pertumbuhan di apikal. Oke. Auksin merangsang pertumbuhan primer atau dominansi apikal ya, tumbuhan terus memanjang ya, dan menghambat munculnya tunas apa? Istilahnya Axel? Dia merangsang munculnya dominansi apikal dan menghambat munculnya, ada yang tahu? Tunas lateral, Bang. Tunas lateral ya, menghambat tunas samping ya, Baik, kita lanjutkan lagi ya. Baik, anak-anakku, pada pertemuan kali ini ya, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Yang tumbuhan kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini indikatornya adalah menganalisis. Sekarang giliran hewan. Kemarin tumbuhan sudah pada pertemuan 1 dan 2. Nah, di pertemuan ketiga ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini adalah setelah kita bisa tumbuhan dan hewan, maka diharapkan peserta didik atau kalian mampu menganalisis berbagai tahapan hari ini. Ya. Oke. Nah, sebelumnya menyaksikan tayangan video yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, semua sudah tampak tampilan videonya? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyangkut pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Video ini saya ambil dari YouTube. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu, capung, kecoa, katak, dan belalang. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis lalat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi. Lalat adalah jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami perbedaan bentuk antara satu fase dengan fase lainnya. Berikut ini tabel metamorfosis lalat. Fase telur. Fase telur merupakan fase pertama yang dilalui lalat dalam proses metamorfosis. Lalat betina menghasilkan telur setelah sang telur dibuahi oleh spermatozoa lalat jantan. Pada umumnya, telur lalat diletakkan oleh induk betina secara berkelompok di tempat kotor seperti tempat yang terdapat banyak sampah, bangkai, ataupun kotoran manusia. Namun ada alasan mengapa induk betina lalat meletakkan telur-telurnya di tempat yang kotor, yaitu karena tempat yang kotor biasanya mengandung banyak protein. Protein ini menjadi makanan lalat ketika telur menetas nanti. Selain itu, tempat yang kotor dianggap tempat yang aman bagi lalat untuk meletakkan telur karena jauh dari jangkauan predator. Telur lalat berbentuk pocong bulat dan memiliki warna putih. Ukurannya pun sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1 hingga 2 mm. Telur lalat biasanya akan menetas dalam waktu 1 hari hingga berubah menjadi larva. Fase ini dikenal sebagai periode embrionis, fase larva. Setelah telur lalat menetas, larva lalat atau belatu akan memakan makanan di sekitarnya. Inilah gunanya mereka diletakkan di tempat yang kotor. Larva tersebut akan tumbuh dan mengalami beberapa kali besar atau mengganti kulit. Selain mengganti kulit, larva juga akan semakin besar dan kulitnya akan semakin keras. Tahap larva lalat sangat cepat karena periode ini hanya berlalu selama 2 hari. Pada saat pergantian kulit yang terakhir, larva lalat akan kemudian mencari tempat berlindung, di mana ia akan memasuki tahap pupa. Pada saat ia masuk tahap pupa akan menjadi inaktif. Fase pupa. Tahap pupa adalah tahap di mana larva menjadi inaktif sehingga ia akan mencari tempat untuk perlindungan agar ia dapat melalui fase pupa untuk bertapa. Pupa biasanya memiliki tempat yang gelap dan terlindungi dari sinar matahari. Awalnya tubuhnya lembek, namun lama-kelamaan ia akan keras. Struktur tubuh pupa menyerupai pohon dan memiliki warna coklat dengan tekstur yang keras. Saat ini memakan waktu yang agak lama, yaitu 1 minggu. Tubuhnya akan terus tumbuh, namun pada hari ketiga hingga hari ke-6, pupa akan membentuk sepasang sayap secara perlahan sampai akhirnya ia keluar dan terbang sebagai lalat dewasa. Lalat dewasa. Tahap terakhir adalah imango, yaitu lalat dewasa. Lalat dewasa yang telah berhasil keluar dari pupa sudah siap untuk terbang, sehingga ia dapat mencari makan sendiri. Mirip dengan makanannya pada tahap larva, lalat dewasa akan mencari makanan berupa zat-zat organik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Masa hidup lalat sangat pendek karena hanya berlangsung selama sekitar 21 hari. Akan tetapi, setelah belum 3 hari sejak menjadi lalat dewasa, lalat betina sudah siap melakukan reproduksi. Dalam sekali reproduksi, lalat betina dapat menghasilkan lebih dari 900 butir telur. Lalat betina akan kembali meletakkan telur-telurnya untuk menghasilkan organisme baru, sehingga tahap metamorfosis lalat kembali terulang. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis lalat. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Bila ada rekomendasi materi yang ingin dibahas di Halo Edukasi, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa. Oke, suara saya terdengar lagi yang jelas? Cukup jelas, Pak. Cuman tadi soalnya agak keresak-keresak sih. Oh, oke, video. Di
LKPD nanti cek lagi. Saya udah share YouTube yang ini ya, share link YouTube yang ini. Ya, nah, jadi nanti kalau misalnya masih ingin lihat lagi video yang tadi, bisa klik link yang saya bagikan di Google Classroom kita ya. Baik, ada yang bisa menjelaskan video tadi menggambarkan tentang apa? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Sebutkan nama. Daryl. Daryl. Oke, gimana Daryl? Tentang metamorfosis lalat. Metamorfosis pada lalat. Oke, metamorfosis pada lalat termasuk yang sempurna atau tidak sempurna, Daryl? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ayo, ada yang bisa menambahkan? Sempurna atau tidak sempurna? Lalat. Halo? Metamorfosis pada lalat sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, Pak. Sempurna, Gabe, betul ya. Sempurna ya, Daryl ya. Kenapa sempurna, Gabe? Soalnya dia ada fase yang jadi larva. Oke, coba Gabe sekalian. Tahapan dari metamorfosis pada lalat. Tahapannya apa saja, Gabe? Dia dimulai dari fase telur, habis itu larva. Larvanya itu kalau lalat belatung, yang makanannya makan sampah. Habis itu berubah jadi pupa, habis itu imago, yaitu bentuk lalat dewasa. Oke, betul ya. Telur, larva, pupa, telur, larva, pupa, dan imago. Betul, Gabe ya. Nah, terkait dengan video tadi, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Silakan. Video tadi. Ya, video tentang metamorfosis. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian? Silakan. Saya mau, Pak. Siapa sebutkan nama? Cia. Iya, Gracia. Ya, yang keras lagi Cia. Kira-kira semua hewan itu ngalamin metamorfosis yang sama kayak lalat nggak? Oke, kira-kira semua hewan mengalami metamorfosis yang sama seperti lalat nggak? Oke, ada yang mau menjawab? Saya boleh, Pak. Siapa? Melan. Oke, apa Mei? Kalau di hewan itu nggak semua hewan mengalami metamorfosis sama kayak lalat. Jadi itu kalau di hewan itu dibedakan menjadi kelompok-kelompok gitu, Pak. Ada yang metamorfosisnya sempurna, ada juga yang metamorfosis tidak sempurna, tapi ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Oke, jadi tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis sempurna seperti pada lalat, Gracia ya. Jadi ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna, dan ada juga yang metamorfosis tidak mengalami sama sekali metamorfosis. Oke, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, ada berapa tipe sih? Ada berapa macam sih pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Oke, silakan. Mungkin ada yang sudah baca jurnal atau sudah baca modul dari saya. Dari modul yang kalian baca, ada berapa tipe pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Oca. Oca. Oke, silakan, Cak. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan embrionik dan pasca embrionik. Oke, pertumbuhan embrionik dan pertumbuhan pasca embrionik. Yang itu yang akan kita pelajari pada hari ini, Oca ya. Hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan pada hewan, yaitu yang pasca embrionik dan embrionik. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke diskusi kelompok, saya akan memberikan pertanyaan pengantar kepada kalian. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan, apa sih perbedaannya? Perkembangan pada hewan dan pada tumbuhan. Silakan. Saya boleh, Pak? Siapa? Axel. Ya, Pak. Oke, silakan Axel. Kalau dari saya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan itu bisa berbeda karena tumbuhan itu memiliki dinding sel, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya pasti lebih teratur dibandingkan hewan. Karena hewan selnya tidak memiliki dinding sel, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya bisa lebih tidak teratur. Oke. Jadi keberadaan dinding sel. Kalau pada tumbuhan, dinding sel mempunyai dinding sel, jadi lebih teratur ya, Axel ya.
Kalau pada hewan tidak mempunyai dinding sel sehingga tidak teratur. Oke, mungkin ada lagi selain itu? Ya, ada yang mau menambahkan lagi atau menyanggah dari Axel? Ada, Nak? Nah, coba kita bayangin dulu ya sebelum masuk ke diskusi kelompok. Coba bayangin dulu. Kalian kemarin udah belajar pertumbuhan atau perkecambahan ya. Pada pertemuan pertama kalian sudah belajar mengenai perkecambahan. Nah, perkecambahan itu diawali dari biji. Apakah ketika biji tumbuh menjadi kecambah itu sudah muncul semua organnya? Sudah? Apa Anabel? Sudah belum Anabel? Belum, Pak. Belum. Yang muncul pertama kali apa Anabel yang kamu ingat? Akar bukan, Pak? Atau bukan? Akar, ya ada muncul akar, kemudian plumula dan sebagainya. Tapi kalau pada hewan, coba misalnya bayi deh, kamu lahir dulu, sudah lengkap belum organ-organ kamu Anabel? Sudah, Pak. Sudah. Nah itu salah satu perbedaannya Axel, ya, salah satu perbedaannya. Jadi ketika pada hewan, ya organ yang dimiliki sudah lengkap, ya sudah proporsional. Pertumbuhannya pun tidak tangan kanan dulu, tidak tangan kiri dulu, ya pasti secara bersamaan. Namun kalau pada tumbuhan, ya itu diawali lewat perkecambahan, baru ketika sudah lengkap muncul bunga, kemudian lewat bunga terjadi proses penyerbukan, pembuahan hingga muncul buah yang di dalamnya tersimpan biji kembali. Itu ya, itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada hewan salah satunya. Ya, nanti yang lainnya silakan kalian lengkapi di LKPD. Ya. Nah, hari ini ya di kegiatan diskusi kelompok ada dua kegiatan atau dua aktivitas. Aktivitas pertama adalah mencari permasalahan-permasalahan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Aktivitas yang kedua adalah kalian mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, ya ada di pertanyaan, dan selanjutnya kalian diminta untuk membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan pada fase embrionik dan pasca embrionik. Semuanya sudah ada di LKPD, ya. Nah, saya berikan waktu kalian untuk berdiskusi kelompok selama kurang lebih 20 menit, ya. Nanti saya akan keliling di masing-masing kelompok. Setelah itu keluar dari kelompok dan kita akan berdiskusi di dalam kelas. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak? Kalau tidak, saya buka room ya, yang sudah di breakout. Oke, silakan masuk ke room masing-masing. Kalau yang belum bisa nanti bilang ke saya masukkan ke kelompok berapa. Oke, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Maaf Pak Irfan. Axel ya, Axel kelompok berapa Axel? Kelompok 4 Pak. Oke, sebentar ya. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Pak. Ya. Rosa sudah, Rosa? Oke. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Abang. Pak bisa mendengar? Iya bisa Pak, maaf Pak ya sinyalnya buruk seperti Pak hari ini Pak. Iya tadi untuk waktu penayangan ini suaranya kurang jernih Pak Ivan ya. Yang video Pak ya? Iya penayangan video. Padahal sudah saya download, saya biar bisa dilihat bagus malah jelek ternyata ya Pak.
Nggak apa-apa, itu udah untuk pengarusinya, tapi nanti bisa ditampilkan di rekaman khusus. Oh iya Pak, bisa. Bisa. Apa namanya? Saya juga sudah meletakkan di GC sih Pak, anak-anak juga bisa nonton duluan kemarin. Iya. Ya, saya gabung Pak ke dulu Awang. Pak. Oh iya Pak Awang, sehat Pak Awang? Pak Awang, udah masuk tadi dah Pak Awang? Sudah Pak, udah ada ini Pak, masih ada. Assalamualaikum Pak Awang. Halo Pak Awang. Oh lagi ini mungkin. Iya. Silakan aja Pak Ivan dilanjutkan. Baik Pak, saya ke rumah masing-masing Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Mangga. Halo. Halo Bapak. And friend. Bapak. Misalnya Eno kemarin udah nggak ikut post-test yang pertemuan kedua. Oh iya. Jadi ya gitu. Oke, gimana? Pertumbuhan perkembangan pada hewan. Ini lebih gampang materinya. Ya karena di kelas berapa? Kelas 11 kan udah dapet dari kemarin Pak Bu Sofi kan? Ingat nggak? Diajarin nggak pas materi reproduksi? Tentang zigot, morula, blastula, diajarin nggak? Diajarin Pak. Nah, diajarin Pak, dikit-dikit. Bapak saya mau tanya, ini perbedaan antara tumbuhan sama hewannya itu secara keseluruhan atau ikutin yang tadi kan? Tadi kan kita belajar yang serangga, lalat gitu. Boleh, nggak apa-apa, mana aja. Oh. Ya, yang semampu kalian. Jadi kalau tadi kan yang yang Axel sebutkan mungkin itu perbedaan sel kali ya, sel hewan dan sel tumbuhan dianalogikan ke situ. Ya, tapi yang saya minta atau saya tanyakan adalah dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, benar kan tadi kan ketika kalian tumbuh, kalian dari bayi lahir kan udah lengkap semua organnya, sudah proporsional pula kan tangan, kaki, ya. Mungkin kepalanya besar duluan, tangannya masih kecil gitu kan, segede kutil kan enggak. Ya. Pasti sudah proporsional ketika pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Namun kalau pada tumbuhan itu bertahap, ada tahap perkecambahan dulu, muncul dulu akar, kemudian plumula, batang, daun banyak, kemudian muncul bunga ketika udah dewasa, udah berkembang. Ciri tumbuhan berkembang itu muncul bunga, ya kan? Muncul bunga, baru ada proses pembungaan, nanti ada proses penyerbukan, pembuahan, dan muncullah buah, di dalamnya ada biji. Tuh. Ya, ada lagi yang mau tanya? Oke. Ada lagi? Suara saya agak nge-lag nggak, Cia? Enggak kok Pak, enggak. Oh ya, tadi pas Jelas, saya drag spin tadi, jelas nggak suara saya? Suaranya jelas, cuman videonya aja yang patah-patah Pak. Video, kalau yang spin juga patah-patah. Patah-patah ya. Kalau nge-share patah-patah. Ya, ada lagi pertanyaan nggak? Masih banyak loh. Ingat. Bapak, terus itu kan kita kan ada disuruh bikin permasalahan juga yang kita nanti analisis jawabannya sendiri. Itu kalau misalnya saya nanya apakah ikan butuh minum, termasuk nggak sih Pak? Apa di luar? Di luar kalau itu. Di luar materi yang kita lagi pelajarin ya? Di luar, betul. Di luar. Ya, selain itu. Misalnya yang sehari-hari aja, misalnya proses, kan di kelas 10 kan udah belajar bab animalia kan, ya, proses metagenesis pada ubur-ubur, ya kan, dia termasuk apa dan sebagainya, proses fragmentasi pada planaria, ya, kenapa nggak semua hewan kan bisa dipertanyaan nih. Kenapa nggak semua hewan itu mempunyai kemampuan regenerasi yang tinggi? Coba, cecak kalau dipotong ekornya tumbuh. Eno, kalau misalnya sunat tumbuh lagi nggak?
Itu ya sederhana aja. Kenapa bisa seperti itu? Manusia nggak mempunyai daya regenerasi yang tinggi dan sebagainya. Gitu, ya. Oke, silakan ya. Coba masih banyak dieksplor lagi ya. Ya, Pak. Oke, saya ke kelompok yang lain dulu. Bapak, Nah, ini belum di-allow buat nge-record, Pak. oh iya. Siapa tadi yang record? Enok aja, Pak. Soalnya takutnya sinyal saya lagi nggak stabil. Oke, saya keluar dulu ya. Saya allow record dulu ya. Oke, Pak. Oh. Pak, saya mau nanya, Pak. Nanya ntar. Saya jelasin tadi belum nanya, Yong. Belum direkam dong ya. Udah. Eno udah di itu belum, Eno? Udah, Pak. Udah bisa. Oke, gimana, Eno? Itu kalau yang analisis tadi, kalau saya nanya perbedaan metamorfosis sempurna sama tidak sempurna, termasuk nggak, Pak? Ya, itu gampang banget. Terlalu gampang kan? Yang lain dong yang susah. Ya. Oh, oke, Pak. Oke, yang belum ada di buku-buku gitu loh. Ya, Pak. Gitu ya, saya ke kelompok lain dulu. Oke, belum lo record tadi ya? Nggak bisa record, Pak. Aduh, ya maaf ya. Siapa yang mau record? Ivan? Excel aja, Pak. Excel. Itu pada kemana sumber 3 ya? Iren sama Zibia nggak masuk, Pak. Iya, pada nggak masuk. Silakan, mungkin Excel di record. Ini permasalahan 3 doang ya, Pak? Boleh, kalau mau nambah lagi, coba apa aja permasalahannya. Udah dekat belum, Excel? Biar saya ngomong ini. Sudah, Pak. Contoh permasalahan kayak gini, Pak, boleh, Pak? Pertumbuhan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu apa saja? Apa? Kayak gitu boleh nggak, Pak? Hewan dan tumbuhan. Enggak, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan gitu. Jadi kan pertumbuhan apa artinya beda, perkembangan artinya beda. Boleh. Terus apa lagi? Kalau yang berikutnya? Kalau saya ini cara pertumbuhan dan perkembangan hewan pada saat fase embrionik, dapat isinya atau apa yang dari mana? Ya boleh. Terus? Kalau pertumbuhan sama perkembangan pada hewan bisa dibagi jadi fase-fase. Fase itu apa saja dan apa artinya? Oh, itu kan ada di aktivitas 2, ya, Van ya? Oh, itu ada di aktivitas 2, Van, ya. Coba cari yang lain. Atau enggak gini. Tadi yang ditanyakan Axel apa, Axel? Ini, Pak. Cara pertumbuhan dan perkembangan hewan pada saat masih fase embrionik. Mendapatkan nutrisi dan keperluan untuk hidupnya kan dari induknya. Nah, itu dijelasin. Oke, gimana coba? Yang udah ketemu? Kalau saya sih baru mulai nyari jawabannya, Pak. Jawabannya. Ya, sama ini selalu kamu lihat, coba cari gambar perbandingan embriologi pada hewan. Nanti kamu lihat ada fase yang sama, ada fase yang beda pada beberapa hewan. Misalnya manusia, ikan, burung dan sebagainya. Itu ada fase yang sama, tapi ada udah pada fase keberapa itu ada perbedaannya. Ya. Nanti kamu lihat gambar ya, cari gambar pasti kamu ketemu. Kemudian Van, masalah yang lain bisa gini Van yang ditangkap. Misalnya kamu tahu cicak kan? Cicak itu kan autotomi kan? Kenapa bisa autotomi cicak itu? Kurang tahu deh, Pak. Autotomi itu apa? Masih ingat nggak? Pembelahan kayak ekornya bisa tumbuh lagi. Oh iya. Nah, pot putus terus bisa tumbuh lagi. Kenapa bisa tumbuh lagi, Timothy? Karena lupa saya, Pak. Karena mempunyai daya regenerasi yang tinggi. Regenerasinya kan tinggi kan? Ya kan, tumbuh lagi. Planaria juga kan fragmentasi. Masih ingat nggak planaria? Cacing planaria. Cacing ya. Nah, kemudian kalau pada manusia misalnya, manusia kecelakaan, kakinya putus, amputasi, tumbuh lagi nggak? Enggak. Beda kan antara manusia sama cicak tadi? Ya, cicak punya kemampuan regenerasi yang tinggi. Manusia kenapa bisa nggak mempunyai kemampuan regenerasi? Itu bisa juga jadi masalah, Van. Kamu mesti cari solusinya itu. Ya. Oke ya, saya ke ruang lain ya. Oke, Pak.
Oke, belum kerekam ya? Udah pas saya rekam. Udah. Oh iya. Daryl. Saya ke Daryl ya. Oke, ada permasalahan apa? Atau ada yang mau didiskusikan? Enggak sih, Pak. Ada. Berarti enggak, Pak. Itu kita yang soal pertanyaan nggak jawab kan, Pak? Yang Iya. cuman yang itu. Udah selesai kok. Oke, apa yang permasalahan apa kamu yang kamu angkat? Yang aktivitas 2 ini. Apa? Aktivitas 2. Ada pertumbuhan perkembangan secara embrionik dan pasca embrionik. Embrionik sama pasca embrionik. Kalau yang embrionik apa aja, Daren? Ada 4, morula, blastula, gastrula, sama organogenesis. Morula, blastula, gastrula, dan mengalami organogenesis. Bedanya morula sama blastula apa? Kalau morula itu fase pembelahan satu sel jadi 2, jadi 4 dan seterusnya. Kalau blastula itu tahap terbentuknya rongga blastosol di antara kutub fungsional dan kutub vegetal pada tahap akhir dari fase morulanya. Kalau yang gambar yang di belakang saya ini itu yang jadi background kita, itu fase apa itu? Ayo, dari yang kalimat yang kamu baca tadi, coba fase apa itu? Ya, ada yang bisa bantu jawab nggak? Morula bukan? Bebas. Morula. Morula ya. Karena tadi kan morula itu kan hasil perkembangan dari zigot kan, dari satu sel membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan sebagainya. Itu, ini kan masih berupa kumpulan sel kan. Yeah. Nah kalau blastula tadi dicirikan dengan apa, Daryl? Blastula. Terbentuknya rongga. Rongga ini belum ada rongganya kan. Rongga itu berarti kayak bola, tengahnya ada rongga. Tapi isinya cairan blastocoel namanya, blastosol. Ya, ada cairan blastosol. Itu bedanya ya. Kemudian habis itu dari blastula ke fase apa, Siva? Ayo, belum kedengaran, Siva? Gastrula. Nah, gastrula itu dicirikan dia punya 3 lapisan. Lapisan apa aja, Tata? Iya Pak, benar. Saya lagi ngupload itu PPT-nya. Lapisan embrionik, ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Ektoderm, mesoderm, dan endoderm, betul ya. Nah, masing-masing nanti mengalami pembentukan organ-organ pada tahap organogenesis, ya. Ektoderm jadi apa, mesoderm jadi apa? Saya yakin di kelas 9 sudah dipelajari sama Bu Sofi kan ya. Oke, saya gabung ke ruang lain dulu ya. Silakan lanjutkan lagi. Bentar lagi kita selesai. Baik, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Hai, ya guys. Saya datang. Halo, Pak. Halo. Belum direcord ya, maaf ya. Saya ini Melan tolong ya, walaupun sebentar aja. Nanti kalian ngomong ya. Oke, Pak. Oke, udah ada permasalahan yang diangkat? Ada pertanyaan? Ocha ya? Oh, maaf nih. Silakan Ici Ocha. Gimana, Cak? Ada pertanyaan? Gwen? Sejauh ini nggak ada sih, Pak. Ini nggak ada. Lagi diskusi apa tadi? Lagi nyusun PPT yang aktivitas 3. 3 ya? Oh, 3 berarti pertanyaannya apa tadi? Kalau saya belum baca. Apa kalau nomor 3 apa sih? Soal nomor 3-nya? Yang 3 soal gitu, Pak, yang jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna tidak sempurna, terus yang daur katak sama faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya nanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Gimana? Kalau perbedaannya itu, metamorfosis sempurna itu terdiri dari 4 tahapan, itu dari telur, larva, terus pupa, lalu dewasa atau imago. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna itu terdiri atas 3 tahapan, yaitu dari telur,
nimfa dan imago, sehingga tidak ada tahapan pupa atau kepompong. Terus perbedaan kedua itu kalau misalnya pada metamorfosis sempurna, bentuk larva dengan serangga dewasa atau imago itu jauh berbeda. Contohnya kalau misalnya di ulat sama kupu-kupu kan bentuknya beda. Nah, terus telur kupu-kupu itu contohnya menetas jadi larva yang disebut ulat, lalu ulat itu berbentuk beda, yang sangat berbeda dengan kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk nimfa atau serangga yang baru menetas tidak jauh berbeda dengan bentuk dewasanya. Jadi perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, metamorfosis sempurna juga apa namanya? Holometabola dan hemimetabola. Kalau holometabola tadi Melan sebutkan fase ke fasenya itu jauh berbeda. Ya, contohnya pada kupu-kupu fase imagonya kupu-kupu, ya, fase pupanya kepompong, larvanya ulat. Ya, beda kan? Kupu-kupu bersayap bisa terbang, ulat berbulu menjijikkan dan sebagainya. Ya, beda banget. Namun kalau pada hemimetabola yang tidak sempurna, ya, perbedaan antara nimfa sama imago hanya terletak pada apa tadi, Mi? Ukurannya. Ukuran, ya. Kemudian ada juga yang nimfanya belum bersayap sempurna, ya. Tuh, oke, betul seperti itu. Oke, lanjutkan lagi ya. Oke, terima kasih. Udah lagi selesai ya? Iya, Pak. 2 menit lagi saya ke kelompok 1. Belum di-record ya, Gabe ya? Sorry ya, saya lupa naruh. Siapa yang mau record? Valdi ya? Udah di-record, Pak. Tadi udah di-record, Pak. Oh, udah. Oke. Oke. Permasalahan apa yang didiskusikan kalian? Ada yang mau didiskusikan? Apa, B? Udah, Pak. Permasalahannya kita coba ini, apa? Saya ingin tahu. Kelas 2. Iya, apa? Yang ini ya. Oke, kalau yang fase pasca embrionik itu yang seperti apa sih fase pasca embrionik, Vira? Fase embrionik itu yang morula, blastula. Yang pasca. Oh, yang pasca. Pasca itu regenerasi, terus metamorfosis, terus metagenesis. Regenerasi contohnya apa? Apa, Pak? Yang regenerasi contohnya apa? Faktor-faktor yang maksudnya, Pak? Enggak, contoh yang hewan mengalami regenerasi. Saya belum sempat baca kayak apa yang itu. Belum, ayo ada yang bisa jawab. Selot? Cicak, Pak. Cicak. Kalau ekornya putus. Namanya apa itu? Masih ingat? SD itu. Ototomi. Ototomi, betul. Kenapa bisa mengalami proses regenerasi kalau pada cicak? Karena selnya belum berdiferensiasi ya, Pak? Selnya belum diferensiasi, betul. Ya, belum diferensiasi secara sempurna. Kemudian pada cicak daya regenerasi tinggi. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu hanya sebatas luka. Misal luka, kulit terkelupas, kemudian terganti dengan sel-sel kulit baru. Hanya sebatas itu kalau pada manusia. Tapi ketika seorang manusia misalnya kecelakaan, ya, kemudian kakinya putus, bisa tumbuh lagi nggak kakinya? Enggak. Karena daya regenerasinya tidak begitu tinggi, tidak tinggi ya, rendah. Ya, oke, cari lagi masalahnya ya. Setelah lagi kita selesai ya. Oke, thank you semuanya. Oke, saya ke Pemilnya kan. Assalamualaikum Pak Wang. Waalaikumsalam Pak. Pak Wang. Sudah sehat. Masih kurang Pak. Masih sehat Pak Bang ya. Pak Agus. Gimana Pak? Ya. Gimana Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Agus gimana sudah diskusi kelompoknya sudah belum? Sudah Pak, bentar lagi selesai Pak. Ini anak-anak bagi rapot virtual Pak, jadi mereka dibagikan file PDF nanti ke orang tuanya. Jadi ada pertemuan dengan wali kelas via Zoom. Oh iya. Kalau
Kalau di tempat saya, Pak Ipan, ini jamnya yang yang diatur. Oh, tetap luring Pak ya, tetap boleh diambil sekolah. Ya, tetap di sekolah, tapi tetap dijaga protokol kesehatan. Cuma waktunya dari 7.30, nomor absen sekian, kelas sekian gitu. Ada. Kita Ya, dari, iya Pak. Kita dari itu Pak, dari semenjak pandemi belum pernah bagi rapot di sekolah Pak. Iya. Ya kalau di kota sih memungkinkan Pak Ipan ya. Kita juga kalau pengumuman kelulusan memang daring. Cuma kalau pembagian rapot ini kadang-kadang ya itu ada yang tidak bisa membuka PDF, ada yang harus turun ke kantor desa gitu ya, turun gunung. Jadi kadang-kadang kasihan juga gitu ya. Iya benar Pak. Dulu pernah juga begitu. Jadinya modif ya, gabungan daring dan luring gitu. Yang tidak bisa menangkap langsung datang ke sekolah gitu. Iya, kalau daerah kendalanya seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini sekarang juga memang dibagi rapot. Cuma tadi maaf Pak Ipan, saya habis dari klinik antar keponakan gitu. Apa masalahnya? Ini diskusi kelompoknya sudah berakhir atau masih berjalan, Pak Ipan? Sudah ini Pak, mungkin sudah keluar Pak, mereka Pak sudah selesai. Oh, kalau sudah keluar. Oh siap. Ya, kalau sudah keluar saya monitor memperhatikan aja Pak Ipan ya. ya. Pak Awang, Pak Agus, terima kasih. Iya. Ya, sila lanjut Pak ya. Siap Pak. Oke, sudah semua ya. Oke. Baik, saya sudah melihat diskusi di kelas kalian ya, berjalan dengan lancar ya. Beberapa dari kalian juga mengajukan pertanyaan ke saya dan semuanya berjalan secara interaktif ya. Saya berikan apresiasi kepada kalian semua pada saat diskusi kelompok, luar biasa. Nah, agenda kita berikutnya adalah pemaparan dari masing-masing kelompok atau kita lihat LKPD ya. LKPD terkait dengan hasil diskusi kalian. Oke, saya share dulu LKPD-nya. Sebentar. Baik, LKPD kita ada 2 aktivitas dan beberapa pertanyaan. Silakan untuk aktivitas pertama, ya tentang permasalahan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kelompok siapa yang ingin presentasi? Halo? Terkait dengan aktivitas 1, siapa yang ingin presentasi? Kelompok siapa? Yuk, kelompok mana yang mau presentasi aktivitas 1? Saya tunjuk nih. Ada yang mau? Aktivitas 1. Ayo dari kalian sendiri. Inisiatif. Aktivitas 1 terkait dengan permasalahan pada proses kelompok saya mau coba Pak. Kelompok Yara itu kelompok berapa Yara? Kelompok 5 Pak. Oke, baik. Bentar ya Pak. Siap presentasi Yara ya? Iya Pak. Yara silakan presentasi Yara. Bisa jadi itu host.
Buat yang pertama, kita menganalisis perbedaan pertumbuhan. Sebelumnya maaf Pak, saya lupa ngebuka. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kelompok kami mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama, kalau pertumbuhan dan perkembangan hewan itu dibagi menjadi dua, embrionik dan pasca embrionik. Kalau masa embrionik itu terjadi ketika hewan berada di dalam telur atau kandungan, di mana perkembangan hewan berupa organ dan bagian tubuhnya sehingga menjadi lengkap. Lalu pasca embrionik itu pas mereka lahir atau menetas. Ada yang bermetamorfosis, ada juga yang meninggi dan membesar fisiknya. Sementara kalau pertumbuhan, prosesnya langsung ke kalau tumbuhan itu lebih ke bagian-bagian tubuhnya. Seperti pas berkecambah, tumbuh mulai akar, lalu batang, baru daun, kemudian bunga. Perbedaan lain itu terletak pada masa pertumbuhan atau jangka waktu pertumbuhan. Kalau pada hewan itu masa pertumbuhannya itu terbatas. Misalnya pada kucing, ia akan dewasa dan mencapai ukuran penuhnya di umur 12 hingga 15 bulan. Setelahnya tidak lagi mengalami pertumbuhan. Meski begitu, ia tetap hidup dan menua. Sedangkan tumbuhan, masa pertumbuhannya itu tidak terbatas. Selama faktor pendukung pertumbuhan tersebut terus tersedia, maka selama itu pula tumbuhan akan terus-menerus mengalami pertumbuhan. Lalu selanjutnya kami menganalisis pertanyaan, mengapa hewan tingkat rendah atau invertebrata memiliki daya regenerasi yang lebih tinggi dibandingkan hewan tingkat tinggi seperti vertebrata? Jawabannya, karena semakin kecil ukuran sel suatu sel yang menyusun tubuh organisme, maka organisme tersebut akan lebih mudah dan cepat dalam regenerasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, stop share dulu. Oke, terkait dengan beberapa pertanyaan dari kelompok Yara, mungkin ada yang menanggapi. Yang pertama tadi ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, pada tumbuhan. Kemudian yang kedua regenerasi ya, tingkat regenerasi pada hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi ya pada regenerasi. Silakan, ada yang menanggapi kelompok lain? Mungkin terkait regenerasi tadi yang menarik ya. Misalnya kalau pada hewan bersel satu seperti amuba ya, itu kemampuan membelah dirinya cepat ya. Namun ketika pada hewan tingkat tinggi seperti pada manusia, kemampuan regenerasinya rendah. Ya, ketika jari seseorang putus diamputasi, tidak tumbuh lagi jari tersebut ya. Beda dengan misalnya cicak, ketika mengalami autotomi maka dia bisa tumbuh lagi ekornya. Atau misalnya planaria ya, fragmentasi, dia akan cepat menjadi dua bagian, dua individu dan seterusnya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi terkait dengan regenerasi yang dilontarkan oleh kelompoknya Yara, Iqbal dan teman-teman tadi. Silakan. Yuk. Bapak, saya kelompok Yara, tapi saya mau nambahin. Oh, boleh? Menambahkan lagi, boleh, silakan. Nah, kalau misalnya kalau pertumbuhan hewan itu dia kan ada dua fase, yang fase embrionik. Fase embrionik itu kalau dijelasin lagi ada tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Nah, kalau misalnya fase pasca embrionik itu waktu dia metamorfosis sempurna atau tidak sempurna, jadi lebih ke dia dari wujud mudanya sampai ke wujud dewasa. Sedangkan kalau tanaman itu kan dia pas dari awal tumbuh, dari awal berkecambah atau ibarat kata menetas dari bijinya itu kan dia langsung kayak keluarnya dikit-dikit dulu, kayak akar dulu, baru batang dulu. Jadi nggak kayak hewan ataupun manusia yang dia udah dilengkapi dulu sebelum dia berkembang menjadi bentuk dewasanya. Jadi ada fase embrio ya, Gracia ya, embrio di mana semuanya
mengalami pembentukan organ di tahap organogenesis. Oke, betul sih ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, yang belum bersuara siapa? Bapak, saya mau nanya. Oke, Dona mau nanya. Iya. Oke, silakan Kalau Dona. misalnya di kemarin kan pertumbuhan perkembangan tumbuhan ada faktor penghambatnya. Nah, kalau misalnya di hewan ini, kira-kira faktor penghambatnya itu apa aja? Faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Itu Dona ya. Oke. Iya, Oke, gimana Cia dan kelompok yang lain? Kalau menurut saya faktor pertumbuhan hewan itu kan sama kayak kita juga didukung banget sama yang namanya nutrisi. Jadi kalau misalnya tumbuhan juga faktor penghambatnya bisa juga kekurangan nutrisi, tapi kayak dia kan butuh media kayak tanah yang enggak memadai ataupun dia kekurangan air, kekurangan cahaya matahari, makanya dia nggak bisa berfotosintesis, jadi bisa menghambat tumbuh kembangnya. Tapi kalau misalnya manusia itu kan manusia, maksud saya hewan, maaf. Kalau hewan itu kan dia sumber nutrisi utamanya itu dari apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi. Jadi menurut saya salah satu faktor penghambat pertumbuh kembangnya hewan itu kalau dia kekurangan makanan yang bernutrisi, karena dia bisa kekurangan nutrisi jadinya pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Cia. Oke, Dona. Jadi mungkin nanti di pertanyaan ada ya. Di pertanyaan kan ada faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sama seperti tumbuhan ada faktor internal dan faktor eksternal juga. Ya, internal sama yaitu meliputi gen dan hormon. Eksternal ada beberapa. Tadi yang disebutkan oleh Gracia adalah nutrisi salah satunya. Ya. Hormon dan gen juga bisa jadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ketika ada gen yang termutasi, ya kan? Nanti kita pelajari di bab 4 atau bab 5, gen yang termutasi itu juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan. Misalnya seseorang mengalami gen termutasi pada kromosom nomor 21, ya, jadilah Down syndrome dan sebagainya. Kemudian hormon juga dipengaruhi oleh gen salah satunya. Ketika terjadi defisiensi hormon, ya, salah satunya adalah hormon STH. Kalau udah belajar di kelas 11 tentang hormon, ada somatotropik hormon, ya. Kalau kekurangan hormon STH, dampaknya apa? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Jadi kerdil, bukan? Nah, betul, Anabel. Jadi kerdil, Anabel. Tepuk tangan buat Anabel yang lolos OSN biologi. Ya, jadi kerdil, dwarfisme ya, Anabel ya. Nah, itu jadi faktor penghambat juga, Dona, penghambat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan selain tadi yang disebutkan oleh Gracia, nutrisi. Oke, terima kasih. Lanjut ke LKPD lagi ya. Yang kedua sekarang, LKPD yang aktivitas kedua. Siapa yang mau, kelompok mana yang mau memaparkan hasilnya terkait dengan LKPD aktivitas 2? Saya, Pak. Siapa sih? Siapa yang ngomong? Daryl ya, kalau nggak salah. Ya. Oke, silakan Daryl. Siap. Host ya Daryl ya. Oke, silakan Daryl. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 3 mau membahas tentang aktivitas 2 di LKPD. Kita akan membahas tentang yang pertama ada tahapan embrionik dan yang kedua adalah tahapan pasca embrionik. Yang di sebelah kiri merupakan gambar fase embrionik dan yang gambar sebelah kanan tentang pasca embrionik. Tahapan embrionik. Tahapan pertama adalah morula. Morula merupakan fase pembelahan satu sel menjadi 2 lalu menjadi 4 dan seterusnya. Fase ini memiliki 2 kutub, yaitu kutub hewan atau kutub fungsional yang memiliki sel-sel berukuran kecil dan akan berkembang menjadi anak hewan. Dan kutub vegetal yang memiliki sel-sel berukuran lebih besar yang berisi banyak protein, di mana protein tersebut sebagai makanan untuk calon hewan. Lalu dilanjutkan kepada blastula, merupakan tahap terbentuknya rongga blastosol di antara kutub fungsional dan kutub vegetal pada tahap akhir dari fase morula. Blastosol berisi cairan laktat, asam amino, glukosa, dan juga pirufat. Massa sel bagian dalam ini kemudian akan berkembang menjadi embrio manusia. Setelah itu juga dilanjutkan ke gastrula, merupakan tahap akhir dari blastula, di mana terjadi perpindahan sel dari
satu sisi ke arah depan sisi lain, sehingga ruang blastosol menjadi mengempis, bahkan bisa menghilang, dan terbentuk ruang baru yang disebut gastrosol. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu estoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang selanjutnya adalah organogenesis. Pada tahap ini, lapisan embrio ini berdiferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, email gigi, sistem saraf, dan juga saraf reseptor. Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem sekresi misalnya ductus deferens, dan sistem reproduksi. Endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel pencernaan, sistem pencernaan, pernapasan, pankreas, dan hati, serta kelenjar gondok. Proses ini dikendalikan oleh faktor gen yang dibawa pada saat terjadi pembentukan kutub fungsional dan juga kutub vegetatif. Dalam proses diferensiasi dan juga organogenesis, bagian yang berdekatan saling mempengaruhi. Sebagai contohnya, mesoderm akan mempengaruhi ektoderm dalam diferensiasi untuk perkembangan alat gerak, yaitu sebagian berasal dari sel ektoderm dan sebagiannya lagi berasal dari mesoderm. Setelah tahap embrio selesai, embrio yang disebut janin itu siap dilahirkan. Kemudian yang kedua ada tahapan pasca embrionik. Yang pertama ada regenerasi, yaitu proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Proses ini ditentukan oleh sel-sel batang dalam tubuh hewan yang belum mengalami diferensiasi. Pada organisme yang berkembang biak secara aseksual, regenerasi berarti juga sebagai proses reproduksi atau berkembang biak. Kemudian ada metamorfosis, yaitu perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari suatu stadium ke stadium berikutnya. Metamorfosis merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya serangga dan amfibi menuju dewasa. Dalam siklus hidupnya, hewan memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda pada setiap stadium. Metamorfosis dikendalikan oleh hormon tiroksin dan triodotironin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid di bawah pengaruh TSH atau thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kemudian kita lanjut ke metagenesis. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan ada yang mengalami proses metagenesis. Metagenesis adalah proses pergiliran hidup antara fase seksual dan aseksual. Hewan dan tumbuhan yang mengalami metagenesis akan mengalami 2 fase kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara seksual dan fase kehidupan yang bereproduksi secara aseksual. Metagenesis pada tumbuhan dapat diamati dengan jelas pada tumbuhan tak berbiji seperti pada paku dan lumut. Sedangkan beberapa hewan tingkat rendah juga akan mengalami metagenesis seperti Obelia dan Aurelia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Daryl dan kawan-kawan. Anak-anak yang saya banggakan, ini adalah perkembangan pada hewan di tahap embrionik dan fase embrionik. Ya. Embrionik tadi dijelaskan oleh kelompok Daryl ada setelah terbentuk zigot, ya, dari proses fertilisasi, setelah terbentuk zigot, kemudian terbentuk fase morula, blastula, gastrula hingga mengalami proses organogenesis. Pada beberapa hewan ya mengalami tahapan pasca embrionik, ya, ada tahap apa tadi namanya? Metagenesis, ya, ada tahap metamorfosis dan beberapa mengalami regenerasi. Itu ya. Ada pertanyaan terkait dengan proses embrionik dan pasca embrionik pada hewan? Oke, ada pertanyaan? Cukup ya, embrionik dan pasca embrionik ya. Di modul saya sudah dijelaskan secara jelas terperinci. Oke, kemudian terakhir untuk pertanyaan, siapa yang mau menjawab pertanyaan, kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan yang ada di LKPD? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Anabel. Oke, silakan Anabel, yang presentasi siapa?
Saya, Pak. Oke. Share screen. Ya, saya jadi kamu co-host. Silakan, Anabel. Selamat pagi Pak Irfan, Pak Awang dan Pak Agus, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas 3 LKPD 1.3. Untuk yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi, perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, yaitu metamorfosis sempurna itu terdiri dari 4 tahapan, seperti yang sudah kita tonton di video yang sudah Pak Irfan presentasikan sebelumnya, yaitu terdiri dari 4 tahapan, yaitu dari telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hanya terdiri atas 3 tahapan yang tidak melibatkan pupa atau kepompongnya, yaitu tahapannya dari telur, nimfa, dan imago. Lalu untuk perbedaan kedua yaitu pada metamorfosis sempurna, bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Contohnya adalah ulat dan kupu-kupu. Telur kupu-kupu menetas jadi larva yang disebut ulat. Nah, tentu dari bentuk ulat dengan bentuk kupu-kupu itu kan bentuknya sangat berbeda ya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk nimfa atau serangga yang baru menetas tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, termasuk metamorfosis apakah daur katak? Jelaskan jawabannya. Nah, jadi menurut kelompok kami, daur katak itu termasuk jenis metamorfosis holometabola. Metamorfosis ini merupakan organisme yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan ini memiliki stadium telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan juga imago atau dewasa, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu, tahap metamorfosis katak pada umumnya itu dibagi menjadi 3 stadium. Ada yang premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Selama stadium premetamorfosis, telur yang telah dibuahi tumbuh menjadi berudu atau kecebong. Nah, berudu ini bertambah ukurannya dengan sedikit perubahan bentuk tubuh. Pada stadium prometamorfosis, kaki bagian belakang akan muncul dan pertumbuhan tubuh terjadi secara lambat. Lalu yang terakhir, selama metamorfosis klimaks, kaki bagian depan muncul dan ekor mulai menghilang. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama ada faktor internalnya atau faktor dari dalam. Yang pertama ada gen atau genetika. Gen merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Gen ini adalah sifat yang diturunkan dari induknya. Gen mengatur berbagai macam karakter, sifat, fisik, dan tingkah laku hewan. Oleh sebab itu, gen sangat memiliki peranan penting pada hewan, karena menentukan suatu kualitas dan kuantitas hewan yang akan dihasilkan. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hormon pada hewan adalah suatu zat atau senyawa yang mengatur aktivitas tubuh hewan. Apabila hormon mengalami ketidakstabilan, maka akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan hewan menjadi lambat. Yang ketiga, ras atau bangsa. Ras juga faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hal ini dikarenakan hewan akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ras masing-masing. Misalnya, sapi Bali postur tubuh lebih pendek dan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sapi Limousin yang memiliki postur tubuh besar. Yang keempat ada umur. Umur juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan yang memiliki umur yang tua memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat lambat, bahkan sudah tidak berkembang lagi dalam produksi dan layaknya diafkir. Oleh sebab itu, umur sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Maka pilihlah umur hewan yang masih muda sehingga mudah tumbuh dan berkembang. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Misalnya, jenis kelamin hewan jantan pertumbuhannya lebih cepat dan postur tubuhnya lebih besar jika dibandingkan dengan jenis kelamin hewan betina. Kemudian ada juga faktor eksternal atau faktor luar. Yaitu yang pertama ada nutrisi makanan. Nutrisi sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko abnormalitas pertumbuhan dan perkembangan.
nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan, misalnya seperti mineral, protein, dan serat. Kemudian ada suhu. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan hewan terhambat. Dan kemudian ada cahaya matahari. Cahaya matahari dan udara yang sesuai dengan kebutuhan hewan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang terlalu berat dan menimbulkan kecacatan dapat mempengaruhi pertumbuhan hewan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan yang jauh dari pemukiman, industri, dan keramaian, serta sesuai dengan habitat asli hewan, akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Setelah itu ada juga manajemen pemeliharaan. Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat dan benar, seperti menyediakan lingkungan yang baik sesuai dengan kebutuhan hewan, akan meminimalisir kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Ya, ini adalah beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Ada yang mau menambahkan mungkin dari kalian? Silakan. Saya mau nambahin, Pak. Oke, Vira, ntar dulu Vira dulu ya. Vira dulu. Gimana, Vir? Buat yang tadi metamorfosis sempurna tuh biasanya dialamin sama kelompok serangga Endopterygota atau kelompok serangga yang sayapnya tuh berkembang ke bagian dalam tubuh. Sedangkan kalau buat metamorfosis tidak sempurna, biasanya itu dialamin sama kelompok serangga Exopterygota atau serangga yang apa namanya tuh sayapnya tuh di luar tubuh. Oke, betul ya. Endopterygota dan Exopterygota. Kalau Endopterygota yang kebanyakan metamorfosis sempurna atau holometabola. Yang Exopterygota yang hemimetabola. Oke, terima kasih Vira tambahannya. Seperti kumbang Vira ya. Vira tanya kumbang ya. Kalau kumbang itu termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Yang kumbang ada beberapa yang golongan sempurna dan ada juga yang tidak sempurna ya Vira ya. Oke. Dona mau menambahkan apa? Jenis hormon ya Pak. Oke, silakan Dona. Jadi pertama itu ada hormon tiroksin. Nah kalau hormon tiroksin ini dia ngebantu merangsang metamorfosis pada katak. Nah terus ada lagi namanya Eddington sama juvenil. Nah kalau ini dia mempengaruhi di fase pasarva sama fase dewasa di hewan invertebrata. Nah terus terakhir itu ada somatodenin ya Pak? Ya betul. Somatodenin ini dia merangsang untuk pertumbuhan tulang. Iya, jadi ada ya salah satu juvenil. Kalau juvenil tadi yang bagaimana, Dona? Yang buat mempengaruhi fase dewasa ya Pak? Iya, di hewan betul. Invertebrata. Pada hewan invertebrata ya. Oke, terima kasih tambahannya Dona ya. Oke, luar biasa ya pada hari ini ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Saya juga mau nambahin Pak. Oh iya, ya silakan Charlotte satu lagi deh. Charlotte silakan. Yang katak itu metamorfosis sempurna itu walaupun menurut saya itu yang katak daur hidupnya nggak ada fase pupa, tapi itu metamorfosis sempurna karena wujudnya selama daur hidupnya dari berudu sampai katak itu sangat berbeda, sampai alamnya juga berbeda, lingkungan hidupnya dari yang air saja jadi air dan darat. Ya, jadi dijelaskan oleh si Gwen ya. Oleh Gwen, metamorfosis itu seperti metamorfosis sempurna pada serangga ya Gwen ya. Kalau tadi dari bahasa yang saya tangkap dari Gwen, ada bahasa seperti. Jadi ada fase telur, larva, pupa, imago. Ya, tapi dijelaskan lagi tadi oleh Gwen, ada tahap pre-metamorfosis ya Gwen ya, pro-metamorfosis dan metamorfosis hingga jadi katak dewasa. Oke, tambahan dari Charlotte tadi seperti itu ya. Jadi perubahannya tidak seperti serangga yang seperti larva, ada larva, pupa, imago dan seperti itu enggak ya. Tapi tadi dijelaskan Gwen ada pre-metamorfosis, pro-metamorfosis sampai ke metamorfosis. Terima kasih Charlotte ya. Oke, luar biasa kalian semua telah melaksanakan kegiatan diskusi kelas dan diskusi kelompok dengan baik. Baik, ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok dan kelas? Satu orang saja silakan. Hasil diskusinya apa intinya? Ayo, yang belum gantian, siapa?
Ayo, siapa? Hasil diskusi kelompok? Kelas? Dirangkum, coba disimpulkan. Saya boleh, Pak. Boleh, Valdi, silakan. Kesimpulannya itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi jadi dua, yaitu pertumbuhan embrionik dan juga pasca embrionik. Betul. Nah, pertumbuhan embrionik itu dimulai dari zigot, morula, blastula, gastrula. Sedangkan untuk pasca embrionik meliputi regenerasi pada cicak, metamorfosis sempurna dan tak sempurna pada serangga, dan metagenesis contohnya pada ubur-ubur. Oke, terima kasih Valdi ya, luar biasa. Kalian di kegiatan diskusi kelompok ya, saya lihat interaktif, kemudian di saat diskusi kelas pun tadi terakhir ya, beberapa menambahkan informasi terkait dengan metamorfosis ya, terkait dengan metamorfosis pada serangga, terkait dengan metamorfosis pada katak. Oke, terima kasih. Coba refleksi dari kegiatan hari ini seperti apa sih yang bisa kalian refleksikan, bisa kalian tangkap dari kegiatan hari ini? Silakan. Ayo. Jangan berebut nih, dalam hati kalian saya dengar berebut nih. Gua apa siapa gua atau siapa gua siapa, ini berebut dalam hati kalian. Ayo. Boleh coba, Pak. Nah, oke, Gabe. Proses. Kamu kapan berakhir periode kamu, Be? Kenapa, Pak? Kapan berakhir periode kamu? November. November ya? Iya. Oke, ayo Gabe. Nanti di akhir periode kamu closing 21 cup lebih meriah lagi daripada sebelumnya, Gabe. Amin. Oh iya, saya pembinanya ya. Ayo Be, silakan. Jadi dari refleksi hari ini, akhirnya pada kegiatan hari ini saya tahu Pak, kalau misalkan lalat juga melakukan metamorfosis. Terus hewan-hewan lain juga melakukan pertumbuhan pasca embrionik. Ya, jadi seperti hewan apa yang pasca embrionik, Gabe? Yang kamu tangkap tadi? Pasca embrionik itu ada regenerasi itu seperti cicak. Habis itu ada juga metamorfosis itu seperti lalat, nyamuk. Jadi tidak hanya dalam embrio saja, dalam fase embrio saja ya Gabe ya. Jadi ketika mereka sudah keluar dari rahim atau keluar dari telur, mereka juga masih mengalami proses perkembangan ya. Oke, terima kasih Gabe ya. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalian juga luar biasa hari ini ya. Aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Luar biasa kelompok, diskusi kelompok berjalan dengan baik. Kemudian tadi yang kelompok Melan, kelompok 2, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena detail ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dijelaskan oleh detail oleh kelompoknya Melan. Baik, anak-anak yang saya banggakan, di akhir aktivitas nanti setelah selesai ada 10 menit tersisa untuk kalian mengerjakan post test ya. Pada 2 pertemuan sebelumnya masih ada 5 peringkat dari kalian, 5 anak yang mendapatkan nilai 100. Kemudian pertemuan sebelumnya Ivan mengerjakan cepat, hanya 8 menit sudah selesai. Ya, nanti kita lihat. Yang lainnya pun lama ngerjainnya ya. Jangan lewat dari itu. Kalau lewat dari batas yang saya tentukan 10 menit nggak saya anggap nanti. Ya, pokoknya batasnya 10 menit ya. Ada rewardnya, siapa yang paling besar nilainya, siapa yang paling aktif, ada reward Shopee Pay atau GoPay atau OVO, terserah kalian mau yang mana. Ya. Nanti beberapa anak saya kasih reward di situ. Ya, lumayan lah buat McD 2 bisa lah. Tapi kalau BTS nggak dapat. Ya, oke, kita sama-sama mendengarkan lagu wajib nasional ya. Oke, kita lihat. Bentar ya, saya share dulu. Oke, sudah tampak di layar? Ya. Nah, kita bergembira di akhir bab pertumbuhan perkembangan ini. Kita akan sama-sama menyaksikan atau mendengarkan lagu sorak-sorak bergembira. Sama-sama kita kumandangkan ya. Boleh bersuara. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita, bersama-lamanya, nasional
Oke. Ya, kalau mendengarkan lagu ini kita terbawa di tahun 40-an ya, di mana Indonesia baru merdeka dari penjajah Jepang, kemudian di agresi militer Belanda, kemudian kita bebas lagi dari agresi militer ya. Bayangkan anak-anak pada zaman dulu, pemuda-pemuda zaman dahulu begitu gembiranya mendengar Indonesia merdeka. Ya, jangan sampai kemerdekaan Indonesia yang telah direbut ya pada tahun 40-an ya tidak kalian kembangkan dengan baik ya. Era kalian adalah era industri 5.0 ya, di mana semuanya akan berjalan secara digitalisasi. Ya, saya harap kalianlah pionir-pionir bangsa ini yang nanti akan membawa Indonesia bukan hanya menjadi macan ASEAN, tapi juga macan dunia. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa pertemuan berikutnya adalah penilaian harian untuk bab ini, dilanjutkan dengan materi tentang metabolisme. Ya, kita akan belajar mengenai metabolisme. Pertemuan pertama akan belajar mengenai enzim. Nanti kita ada aktivitas virtual lab, ya, melakukan aktivitas lab secara virtual, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, ada pH dan sebagainya. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Pimpin doa ketua kelas. Selamat. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jaga kesehatan selalu, jaga protokol kesehatan selalu, dan ingat selalu sayang terhadap orang tua dan keluarga-keluarga yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.